dengan registrasi perkara nomor 532/PDT titik G garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Cibinong antara Najmi Sabrina sebagai penggugat melawan Fatur Fadilah selaku tergugat pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2023 akan segera dimulai. Kepada majelis hakim dimohon memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 256 garis miring EDT J garis miring 2023 garis miring PN Cibinong Senin 18 Januari 2023. Sidang terbuka untuk umum. Penggugat atas nama Najmi Sabrina dan tergugat atas nama Fatur Fadilah dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudari penggugat, benar nama saudara Najmi Sabrina? Benar yang mulia. Saudara dalam kondisi sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap. Saudari penggugat, benar yang tergugat adalah Fatur Fadilah? Benar. Saudara Fatur Fadilah, kondisi sehat? Siap mengikuti persidangan? Siap, Pak Hakim. Betul ya? Nama saudara Fatur Fadilah? Benar yang mulia. Baiklah, agenda hari ini adalah upaya perdamaian. Bagaimana saudari penggugat? Apakah saudari sebaiknya mempertimbangkan ajuan gugatan saudari untuk penyelesaian masalah? Karena yang namanya perselisihan itu tidak baik. Bahkan kedepannya apabila diketahui banyak orang, itu adalah menjadikan aib saudari. Bagaimana saudari penggugat? Kami sudah mencoba bermusyawarah beberapa kali, tetapi kita belum menemukan kesepakatan antara permasalahan saya sebagai penggugat dan Pak Fatur sebagai tergugat. Bagaimana saudara tergugat? Apakah tidak sebaiknya persoalan ini diselesaikan dengan jalan damai? Baik, Pak Hakim, seperti yang dikatakan tadi oleh saudari penggugat, bahwasannya kami beberapa kali mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan musyawarah, namun hasilnya tetap sama dan tidak menemukan kesepakatan bersama. Karena hari ini persidangan adalah untuk mendamaikan atau mediasi, maka saya pertanyakan kepada saudari penggugat, apakah siap untuk bermediasi dengan saudara tergugat? Siap, Pak Hakim. Apakah saudara tergugat siap untuk bermediasi dengan saudari penggugat? Siap diterima yang mulia. Baiklah, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka perkara ini sebelum diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan, saudara akan diberi kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih dan tenang, baik buruknya perkara ini diputuskan oleh pengadilan. Untuk itu, saudara akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi. Saudara kuasa penggugat, apakah mempunyai mediator sendiri? Tidak yang mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah punya mediator? Tidak yang mulia.
Hasil kami berunding, maka untuk mediator kalian berdua, baik saudari penggugat dan saudara tergugat, yaitu dari kami tunjuk Bapak Wasto SH. Bisa diterima? Bisa yang mulia. Bagaimana saudara tergugat? Bisa yang mulia. Saudari penggugat, waktu yang dibutuhkan mau berapa hari untuk bermediasi dengan saudara tergugat? 14 hari yang mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah diterima dengan 14 hari ke depan untuk bermediasi dengan saudari tergugat? Saya diterima yang mulia. 14 hari dari sekarang tanggal berapa? Panitra? Hari Rabu tanggal 3 Februari 2023. Apakah ada jawaban di persidangan lain? Tidak ada majelis hakim. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, di sini saya sebagai mediator ingin tahu apakah benar dan ini penggugat namanya Najmi Sabrina dan si tergugat namanya Fatur Fadilah, betul? Betul, Pak. Ya, mohon diceritakan sekatan apa, silakan dari penggugat. Jadi persoalan gugatan ini adalah gugatan tentang tanah. Nah, memang pada awalnya pada tahun 1994 itu saya memang menyewakan tanah kepada Bapak Fatur Fadilah. Tapi pada mulai tahun 2022 bulan November itu saya menjual belikan tanah yang saya miliki itu. Nah, pada masa sewa kemarin itu Pak Fatur Fadilah menyewa tanah saya dan mendirikan bangunan. Nah, seluruh penyewa di lahan saya itu semuanya pada mau beli tanah kecuali Bapak Fatur ini. Maka dari itu saya mengajukan gugatan kepada Bapak Fatur. Itu. Ya, bagaimana dengan Bapak Fatur Fadilah sendiri? Ceritakan seperti apa? Ya, memang benar apa yang dikatakan tadi oleh Ibu Najmi. Awalnya emang saya menyewa. Mengapa sih tidak membeli tanah tersebut? Karena emang pada awalnya perjanjian kita itu di atas kertas hanya saya menyewa, tidak menjual. Saya sendiri tidak ingin membeli tanah tersebut karena saya hanya ingin menyewa. Jadi ketika Ibu Najmi memaksa saya untuk membeli, saya tidak mau karena begitu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Fatur atas tanggapannya. Saya sudah mendengar tadi memang banyak ya kasus-kasus seperti ini, tapi manakala bisa ditangani dengan musyawarah secara keluargaan, ya, tetap masih berlanjut untuk dilanjutkan ke ranah pengadilan. Kalau ada saran dari saya sendiri sebagai mediator, sebaiknya persoalan seperti ini cobalah dibicarakan baik-baik di dalam forum secara keluargaan, musyawarah yang baik seperti apa. Kalau memang seperti ini kelanjutannya, ya saya sebagai mediator tidak bisa kuasa penuh, ya terpaksa dikembalikan kepada si penggugat atau tergugat. Bagaimana untuk kelanjutannya? Terima kasih Bapak Mediator yang telah memberikan masukan kepada saya dan Pak Fatur. Tapi saya akan tetap utuh untuk menjual tanah saya karena memang pada tahun ini saya juga akan pindah ke luar negeri
ke Istanbul. Maka dari itu saya tidak ingin memiliki aset di Indonesia lagi. Saya ingin menjualnya kepada Bapak Fatur ini. Baik, kepada Ibu Najmi Sabrina, dengan alasan yang sangat kuat ya, bahwa si penggugat sendiri alasannya dengan dasar mau pindah ke luar negeri, terutama bagaimana untuk pendapat Pak Fatur sendiri seperti apa, sedangkan Bu Najmi Sabrina bersikukuh keras untuk menjual tanah. Oke, terima kasih Pak Mediator. Tanggapan saya tetap tidak ingin membeli tanah tersebut. Kalau mau, Ibu Najmi memberi bangunan yang telah saya dirikan. Karena memang pada awalnya saya hanya menyewa tanah tersebut, tidak ada niatan untuk membeli, begitu Pak. Yaudah, kalau misalkan kayak gini kita lanjut aja ke ranah hukum. Ya baik, kalau memang antara kedua belah pihak masih bersikeras berlanjut ke ranah hukum, dikembalikan kepada kedua belah pihak. Silakan seperti apa lanjutannya. Terima kasih. Bapak Mediator, terima kasih. Saya akan tetap melanjutkan tuntutan saya di pengadilan. Pada hari ini, Rabu 3 Februari 2023, sidang perkara perdata nomor 532 garis miring PDTG garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Cibinong akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara pidana nomor 532 garis miring PDTG garis miring 2023 PN Cibinong tentang gugatan perbuatan melawan hukum antara Najmi Sabrina sebagai penggugat dengan Fatur Fadilah sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari penggugat, Cibinong 3 Februari 2023. Hal: Surat Gugatan Tanah Nomor perkara 532 garis miring PDT.J garis miring 2023 garis miring PN kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Najmi Sabrina, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan manajer produk, alamat Perumahan Klaster RT 2 RW 9 Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini bermaksud untuk mengajukan gugatan tanah kepada nama Fatur Fadilah, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Merica Putih 3, nomor 5, RT 10, RW 8, Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.
selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun alasan gugatan penggugat adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Merica Putih 3, nomor 5, RT 2, RW 9, Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, kilometer 200,3, nomor 110A, Kabupaten Bogor, dengan luas 480 meter persegi. 2. Bahwa tanah dimaksud penggugat diperoleh dari almarhum Bapak Teddy Hendrawan, ayah penggugat. 3. Pada tahun 1995, penggugat sewakan tanah tersebut kepada warga sekitar, dan warga sekitar mulai menempati tanah kosong tersebut dengan membangun bangunan rumah. 4. Namun, pada tahun 2022, bulan November, ketika penggugat ingin menjual tanah tersebut kepada warga yang menyewa tanah, namun ada satu warga yang yaitu tergugat tidak ingin membeli tanah tersebut. 5. Bahwa karena tanah penggugat berisikan bangunan milik tergugat, dan pada saat penggugat berkali-kali meminta kepada tergugat untuk membeli tanahnya, namun tergugat tetap pada pendiriannya untuk tetap menyewa tanah tersebut, dan tergugat tidak ingin pindah dari tanah tersebut. Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan penggugat tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Kota Bogor, agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili, serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut. Primer. 1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumannya terhadap hak yang sah milik penggugat. 3. Menghukum tergugat agar mengosongkan tanah tersebut jika tergugat tidak ingin membeli tanah tersebut. 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum. Subsidiar. 1. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya. 2. Demikian atas terkabulnya gugatan ini, penggugat menyampaikan terima kasih. Hormat penggugat, Najmi Sabrina. Bagaimana dengan saudara tergugat? Dengan dijelaskan 7 hari dari sekarang, tanggal berapa panitera? Hari Rabu, tanggal 10 Februari 2023 pada saat ini. Maka sidang dilanjut hari Rabu tanggal 10 Februari 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di PN Cibinong, Bogor, dengan agenda sidang pembacaan jawaban gugatan, dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir di sidang tanpa perlu dipanggil kembali. Maka untuk hari ini sidang ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, Rabu, tanggal 10 Februari 2023, sidang perkara perdata nomor 532 garis miring PDTG garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Cibinong dengan agenda jawaban gugatan tergugat akan segera dimulai. Kepada Majelis Hakim dimohon memasuki ruang sidang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 532 garis miring PDT G garis miring 2023 PN Cibinong tentang gugatan perbuatan melawan hukum antara Najmi Sabrina sebagai penggugat dengan Fatur Fadilah sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap mengikuti persidangan ini? Siap Pak Hakim. Baiklah, karena saudari dan saudara sudah siap, Jawaban dalam perkara nomor 532 garis miring G garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Cibinong antara Najmi Sabrina sebagai selaku penggugat lawan Fatur Fadilah selaku tergugat. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat, dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Gugatan penggugat salah mencantumkan alamat akan tanah yang disengketakan. Seharusnya alamat tanah sengketa di Jalan Merica nomor 3 RT 10 RW 8 Desa Laladon, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. 2. Petitum gugatan penggugat tidak jelas. Dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. 2. Bahwa penggugat sejak awal perjanjian hanya sebatas sewa menyewa bukan jual beli, maka tergugat tetap menguatkan kesepakatan awal perjanjian hanya sekedar sewa menyewa saja. Maka berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Bogor agar berkenaan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi tergugat. 2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak menepati janji kesepakatan awal. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Hormat kami, Fatur Fadilah. saudari penggugat saudari penggugat Tidak, Yang Mulia. Tujuh hari dari sekarang, tanggal berapa Panitra? Hari Selasa tanggal 17 Februari 2023 Majelis Hakim. Baiklah, karena pihak penggugat belum siap dengan repliknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di tempat yang sama, yaitu PN Cibinong Bogor. Dengan agenda sidang adalah pembacaan replik gugatan dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir di tempat sidang ini tanpa perlu dipanggil ulang. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, Rabu, tanggal 17 Februari 2023, sidang perkara perdata nomor 532 garis miring PDTG garis miring 2023 Pengadilan Negeri Cibinong. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 532 garis miring PDT G garis miring 2023 PN Cibinong tentang gugatan perbuatan melawan hukum antara Najmi Sabrina sebagai penggugat dengan Fatur Fadilah sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap mengikuti persidangan ini? Siap, Pak Hakim. Hormat saya, Najmi Sabrina. Dengan ini yang mulia, saya membacakan replik jawaban dari tergugat. Cibinong, 17 Februari 2023. Hal, replik penggugat atas jawaban tergugat dalam perkara nomor 532 garis miring PDT.G garis miring 2023 garis miring PN.KK. Kepada yang terhormat Majelis Hakim, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Kota Bogor. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Najmi Sabrina Al-Zahra, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini bermaksud untuk mengajukan gugatan tanah kepada Fatur Fadilah, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Berkenaan dengan surat tangkisan dan jawaban tergugat atas gugatan penggugat dalam perkara ini, maka perkenankan saya selaku penggugat menyampaikan sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi 1. Bahwa penggugat dengan tegas dan menolak serta menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh tergugat sebagaimana tertulis dalam eksepsinya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat dalam replik ini. 2. Bahwa terkait alamat tanah sengketa yang penggugat salah cantumkan, penggugat akui benar bahwa penggugat salah mencantumkan tanah sengketa. Ketiga, terkait petitum gugatan penggugat sudah sangat jelas karena tindakan tergugat mengenai keinginannya yang selalu bersikeras untuk tetap menyewa tanah untuk bangunan rumahnya, termasuk salah satu tindakan melawan hukum karena penggugat yang lebih berhak atas kekuasaan tanah tersebut. 4. Bahwa semua dalil-dalil penggugat nantinya akan penggugat buktikan di agenda sidang pembuktian. 2. Dalam pokok perkara, bahwa penggugat pada pokoknya tetap pada gugatan penggugat terkecuali dinyatakan lain pada replik ini. Terhadap jawaban tergugat tersebut dapat dijawab penggugat sebagai berikut. 1. Bahwa pada pokoknya penggugat tetap pada gugatan penggugat semula dan menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil jawaban tergugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya. 2. Bahwa pada pokoknya penggugat ini tergugat agar mengosongkan tanah milik penggugat jika tergugat tidak ingin membeli tanah tersebut. 3. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan penggugat semula perihal alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan sengketa tanah, di mana akan penggugat buktikan nanti saat agenda pembuktian. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam peradilan yang baik, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Cibinong dengan perkara nomor 352 garis miring PDT.G garis miring 2023 garis miring PN berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Hormat saya, Najmi Sabrina. Demikian yang mulia pembacaan surat gugatan. Baiklah. Siap diterima yang mulia. Sidang akan dilanjutkan 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa Panitra? Hari Rabu, tanggal 24 Februari 2023, Majelis Hakim. Maka sidang ditunda pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2023. Sidang hari ini ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang.
Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, Rabu, tanggal 24 Februari 2023, sidang perkara perdata nomor 532 garis miring PDTG garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Cibinong akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada Majelis Hakim dimohon memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 532 garis miring PDT G garis miring 2023 PN Cibinong tentang gugatan perbuatan melawan hukum antara Najmi Sabrina sebagai penggugat dengan Fatur Fadilah sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap mengikuti persidangan ini? Siap Pak Hakim. Baiklah, karena saudari dan saudara sudah siap, Rabu, 17 Februari 2023, duplik tergugat atas replik penggugat dalam perkara nomor 532. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim perkara nomor 532 di Bogor. Dengan hormat, dalam menjawab gugatan yang diajukan oleh penggugat, dengan hormat kami sebagai tergugat menyampaikan keberatan-keberatan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa tergugat membantah dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana tertulis dalam eksepsi kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. 2. Bahwa terkait penggugat salah mencantumkan alamat tanah sengketa, kami meminta bukti yang lebih jelas dan konkret mengenai kepemilikan tanah yang mereka klaim. 3. Kami membantah bahwa tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh kami termasuk salah satu tindakan melawan hukum karena tergugat berhak atas kekuasaan tanah tersebut karena kembali kepada kesepakatan awal, yaitu tanah tersebut hanya sekedar sewa menyewa, bukan jual beli. 4. Bahwa semua dalil-dalil tergugat nantinya akan tergugat buktikan di agenda sidang pembuktian. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat pada pokoknya tetap pada menolak gugatan penggugat kecuali dinyatakan lain pada duplik ini. Terhadap replik penggugat tersebut dapat dijawab tergugat sebagai berikut. 1. Bahwa pada pokok tergugat membantah gugatan penggugat dan menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil replik penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. 2. Bahwa pada pokoknya tergugat ingin penggugat tidak menjual tanah yang masih didirikan bangunan tergugat karena sebenarnya tergugat pun masih memiliki hak atas tersebut. Bahwa tergugat tetap membantah dalil-dalil gugatan penggugat perihal alasan-alasan tergugat mengajukan duplik dari replik penggugat di mana akan tergugat buktikan nanti saat pada agenda pembuktian. Demikianlah keberatan kami terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Kami meminta agar pengadilan mempertimbangkan argumen-argumen yang telah kami sampaikan dan menolak gugatan penggugat. Hormat kami, Fatur Fadilah. saudari penggugat Tidak, Yang Mulia. saudari penggugat
Tidak, Yang Mulia. Baiklah, untuk sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 1 Maret 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor, dengan agenda pengajuan bukti-bukti dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa perlu dipanggil kembali. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, sidang perkara perdata nomor 532 garis miring PDTG garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Cibinong akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena saudari dan saudara sudah siap, maka agenda persidangan hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dan saksi-saksi dari pihak penggugat. Apakah saudari penggugat sudah siap dengan bukti dan saksinya? Siap, Pak Hakim. Baiklah, karena saudari dan saudara sudah siap, Kami sudah mencoba. Bisa, Yang Mulia. Atas perintah dari Hakim Ketua kepada saksi penggugat, Saudara Permata Dewi Kania dan Saudara Husna Zulbi Aulia dipersilakan memasuki ruang sidang. silakan saksi untuk berdebat. Sebelumnya, kami ingatkan kepada saksi agar menjawab apa yang hanya diketahui saja. Jika tidak tahu, jangan bilang tahu ataupun jawaban tidak tahu. Jangan bertanya kepada penggugat dan tergugat. Juga jangan memberitahu informasi apapun kepada para saksi yang lain. Sekali lagi, saya tekankan agar saudara tidak bertanya kepada penggugat dan tidak membuat persaksian yang palsu. Apakah para saksi siap memberikan keterangan yang sebenarnya? Siap, Pak Hakim. Dan apakah siap untuk disumpah? Siap, Pak Hakim. Sebelum saudara memberi keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Siap. Kalau bersedia, silakan berikan identitas saudara berupa KTP. Silakan. Kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri.
Ikuti perkataan yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Duduk kembali. Sebelum mendengarkan informasi dari saksi pertama, maka dianggarkan saksi kedua keluar dari sidang. Sebelum memberikan informasi, kami akan memeriksa identitas saudara. Siapa nama saudara? Permata diri kami ya. Saudara saksi, apa Anda tahu kenapa Anda dipanggil ke sini? Iya, saya tahu Pak Hakim. Saudara saksi, apakah Anda kenal pada saudara penggugat? Saya kenal Pak Hakim. Siapa nama saudari penggugat? Penggugat atas nama Najmi Sabrina Al-Zahra. Apakah Anda kenal pada saudara tergugat? Saya kenal Pak Hakim. Apa hubungan Anda dengan penggugat dan tergugat? Dulu saya adalah salah satu warga yang menempati tanah tersebut juga. Apakah saudara tahu tentang riwayat tanah tersebut? Yang saya tahu, tanah tersebut itu adalah milik Ibu Najmi Sabrina atau si penggugat. Sedangkan bangunannya itu milik Bapak Fatur atau si tergugat. Jadi dahulunya tanah itu merupakan tanah kosong. Kemudian pada tahun 1995, kami warga sekitar termasuk saya menawarkan kepada Ibu Najmi agar tanah itu disewakan kepada kami dengan syarat kami membayar sewa setiap tahunnya. Awalnya itu berjalan dengan mulus hingga pada akhirnya di awal bulan November tahun 2022 Ibu Najmi kembali datang kepada kami dan mengatakan bahwa tanah tersebut akan dijual. Jadi kami yang menempati tanah tersebut diminta untuk membeli tanah tersebut. Jadi jika kami tidak ingin membeli tanah tersebut, maka kami harus mengosongkan tanah tersebut. Dengan alasan Ibu Najmi dipindah tugaskan ke Istanbul, Turki. Jadi tanah tersebut harus dijual. Nah, saya beserta warga sekitar membeli sepetak tanah tersebut, tetapi ada salah satu warga yaitu Bapak Fatur atau si tergugat tidak ingin membeli tanah tersebut dan juga tidak mau mengosongkan tanah tersebut karena dengan alasan kesepakatan awalnya itu sewa menyewa bukan jual beli. Dari mana saudara tahu kalau tanah itu milik Ibu Nazmi? Karena pada awal kesepakatan menyewa, Ibu Najmi menunjukkan sertifikatnya langsung dan benar atas nama Ibu Najmi sendiri. Apakah saudari tahu batas tanah milik Ibu Nazmi? Iya, saya tahu Pak Hakim. Jadi di sebelah utara itu rumah milik Bapak Firman, di sebelah selatan rumah milik Bapak Ferry, di sebelah barat rumah milik Bapak Amir, dan di sebelah timur rumah milik Bapak Abdullah. Saudara tahu kapan rumah Pak Fatur itu dibangun? Seingat saya pada tahun 1995 dibangun rumah semi permanen dan kemudian di tahun 2009 dibangun rumah permanen. Saya kurang tahu Pak Hakim. Keterangan dari saksi saya rasa sudah cukup. Pada saksi kedua, Husna Zulbi Aulia agar memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah bisa berbahasa Indonesia? Bisa Pak Hakim. Nama saudari? Husna Zulbi Aulia. Saudara saksi, apakah Anda kenal pada saudara penggugat dan tergugat? Kenal Pak Hakim. Ada hubungan apa Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya adalah teman penggugat. Sejak kapan saudara mengenal penggugat? Saya mengenal penggugat pada tahun 1998. Kemudian tolong ceritakan secara singkat bagaimana awal mula saudara kenal dengan penggugat. Pada awalnya kami adalah teman sekolah dan beliau ini merupakan pemilik tanah yang sedang saya tempati pada saat ini.
Dan pada saat beliau baru membeli tanah tersebut, beliau meminta tolong kepada saya untuk mencarikan notaris dan mengurus kepemilikan tanah tersebut. Kenapa harus Anda yang mengurus semua ini? Dikarenakan kesibukan beliau, jadi beliau meminta tolong kepada saya. Apakah saat Ibu Najmi Sabrina membeli tanah tersebut sudah ada bangunan di atas tanah tersebut? Tidak ada, Pak Hakim. Apakah dalam menyampaikan keterangan saat ini saudari ditekan atau dipengaruhi oleh orang lain dalam bentuk apapun? Tidak, Pak Hakim. Baik. Keterangan dari saksi saya rasa sudah cukup. Dan apabila dalam sidang berikutnya keterangan saudari masih diperlukan, saudari akan dipanggil dan kita panggil kembali. Silakan saudari meninggalkan ruangan sidang. Untuk selanjutnya Ada Pak Hakim. Kepada saksi dari tergugat atas nama Muhammad Soleh dimohon memasuki ruang sidang. saudara saksi, apakah Anda bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Pak. Sebelum sidang dimulai, Saksi harus disumpah. Saksi. Apakah bersedia? Bersumpah. Kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri. Untuk saksi dimohon untuk menyerahkan identitasnya. Saudara beragama Islam ya? Siap untuk disumpah? Ikuti apa yang kami ucapkan. Silakan berdiri. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang sebenarnya dan tidak daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan. Ya. saksi akan memberi kesaksiannya. Saudara saksi, apakah Anda tahu kenapa Anda dipanggil ke sini? Ya, tahu Hakim. Saudara saksi, apakah Anda kenal pada saudara penggugat? Kenal Hakim. Siapa nama saudari penggugat? Najmi Sabrina. Apakah Anda kenal pada saudari tergugat? Kenal Hakim. Apa hubungan Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya kebetulan tetangganya penggugat. Jadi saya pada saat pembelian rumah saya kebetulan membantu mencari bahan-bahan bangunan rumahnya. Apakah Anda tahu kepemilikan rumah tersebut atas nama siapa? Pada saat pembangunan rumah, Pak Patur sempat memperlihatkan sertifikat rumahnya kepada saya. Bangunan rumahnya itu sedang direnovasi atau perbaikan. Apakah Anda tahu apa penyebab Pak Fatur Fadilah mau membeli tanah yang ditempati? Setahu saya penyebab utamanya itu ekonomi, karena Pak Patur ini telah mengeluarkan banyak biaya pada saat pembangunan rumahnya itu. Kemudian Ibu Nazmi tiba-tiba menawarkan tanahnya untuk dijual.
pada saat itu Pak Fatur kekurangan dana atau tidak ada biaya. Kenapa Anda tahu bahwa Pak Fatur memiliki masalah dengan ekonomi? Karena Pak Fatur pernah pinjam uang dengan saya pada saat pembangunan rumahnya, Pak Hakim. Berapa banyak uang yang dipinjau beliau pada Anda? Waktu dia pinjam uang pada saya, yang pertama itu 5 juta, yang kedua 7 juta. Baik, terima kasih kepada saksi telah memberi keterangan yang sangat membantu kami dalam menentukan keputusan akan kami ambil nantinya. Dengan dijelaskan bukti-bukti dan dalil-dalil yang tadi disampaikan oleh penggugat atau Ibu Najmi, saya tetap ingin menempati rumah tersebut, rumah yang saya bangun, tapi saya tidak mau membeli tanah tersebut karena kesepakatan pada awalnya itu hanya sewa menyewa, bukan jual beli. Baiklah, jika ada yang ingin disampaikan lagi, maka untuk memutuskan perkara ini, kami dari Majelis Hakim akan melakukan perundingan dan sidang ditunda sampai 7 hari ke depan, yaitu tanggal 8 Maret 2023. Diperintahkan kepada para pihak untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa perlu dipanggil kembali. Pengumuman ini adalah panggilan resmi. Sidang dinyatakan ditunda. Dengan demikian, sidang hari ini ditutup. Baik Pak Hakim, setelah dimusyawarah, saya akan membeli tanah Ibu Najmi tersebut apabila harganya diturunkan, karena harga yang sekarang menurut saya terlalu mahal. Jadi berdasarkan kesepakatan berdua, Ibu Najmi ingin dan mau menurunkan harganya. Begitu Pak Hakim. Dengan adanya keputusan perdamaian dari kedua belah pihak, maka dengan ini kami menganjurkan agar penggugat dan tergugat segera membuat permohonan akte perdamaian, dan dengan adanya perdamaian dari kedua pihak, maka perkara nomor 532/2023/MSBNA dinyatakan berakhir. Dengan mengucapkan alhamdulillah, sidang pada hari ini, Rabu 8 Maret 2023 dinyatakan selesai dan ditutup.